Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di bagian kelima, part 2, Introduction to Programming. Nah, kita lanjutin bagian sebelumnya terkait Python string, dan sekarang kita akan bahas mengenai string method, string formatting, dan escape karakter pada Python. Nah, jadi Python ini memiliki serangkaian built-in method yang bisa kalian pakai pada string. Di sini perlu kalian ketahui bahwa setiap metode pada string itu mengembalikan nilai yang baru, dan mereka itu tidak mengubah variabel original dari string tersebut. Nah, hal ini tuh masih berkaitan dengan sifat string yang immutable ya. Di sini ada contoh beberapa metode yang umumnya dipakai pada string. Yang pertama itu ada lower dan upper. Ini untuk mengubah semua karakter dalam string menjadi huruf kecil atau besar. Lalu di sini ada replace, digunakan untuk mengganti semua kemunculan substring. Substring yang lama itu nanti akan diganti dengan substring yang baru. Lalu di sini ada method find untuk mengembalikan indeks pertama dari kemunculan substring, atau dia akan mengembalikan negatif 1 jika tidak ditemukan. Kemudian ini ada method starts with sama ends with. Nah, jadi di sini digunakan untuk memeriksa apakah string itu dimulai atau diakhiri dengan substring tertentu. Di sini juga ada isAlpha, isDigit, dan isAlnum untuk memeriksa apakah string itu hanya terdiri dari huruf, angka, atau alfanumerik. Dan yang terakhir itu ada metode untuk formatting ya. Oke, kita coba lanjut aja ke prakteknya. Nah, di sebelumnya kan aku udah sempat jelasin ya kalau seandainya semua metode pada string itu tidak mengubah string variabel aslinya, tetapi dia itu mengembalikan string yang baru. Di sini mau aku coba contohin ya. Di sini kita pakai metode replace. Kita punya string hello world dan kita ingin coba ganti huruf H yang ada di sini menjadi huruf U. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan reassignment pada stringnya? Kita coba ubah langsung. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, function ini gagal berfungsi dengan baik ya, karena nilai H dari outputnya itu tidak berubah menjadi U gitu, masih tetap H. Hal ini dikarenakan string itu sifatnya immutable, jadi dia tidak bisa langsung mengganti pada variabel sini. Dia hanya mengembalikan nilai yang baru. Gimana caranya untuk mengganti? Kita harus melakukan namanya reassignment. Jadi kita assign ulang variabelnya seperti ini. Ya, string lamanya kita bikin string sama dengan string.replace. Nah, karena kita assign ulang, jadi di sini harusnya ketika kita melakukan string, nilainya sudah menggunakan nilai yang baru. Kita coba print. Oke, di sini sudah outputnya keluar ya, jadi sudah berhasil diubah. Nah, kita coba ya lanjut explore metode-metode yang lain. Yang pertama itu ada lower dan upper. Lower dan upper ini digunakan untuk mengganti kapitalisasi dari sebuah string. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan stringnya terdiri dari dua huruf kapital ya, ada huruf H sama W dan sisanya huruf kecil semua. Di sini kalau kita panggil yang lower, itu nanti akan membuat semua huruf yang ada di sini menjadi huruf kecil, kemudian upper itu menjadi huruf besar. Kita coba print outputnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil dari metode upper dan lower. Oke, kita lanjut ke replace and find. Masih menggunakan string yang sama. Di sini aku coba buat variabel baru ya, dan kita replace dari hello jadi hi. Jadi stringnya harusnya jadi hi world. Setelah kita replace, nanti kita akan perform method find ya di sini. Nah, setelah di replace dari hello menjadi hi, itu kan stringnya nanti harusnya jadi hi world ya. Terus ketika kita melakukan find hello di string yang baru, itu harusnya dia tidak akan ketemu, dia akan mengembalikan nilai negatif 1 ya. Kemudian kalau kita mencari find hi, dia akan mengembalikan indeks pertama dari kemunculan substring hi ini. Kita coba ya, jalanin. Nah, ini outputnya. Di sini kita udah sukses nge-replace ya.
nantinya hello jadi hi. Lalu di sini karena stringnya sudah berubah ya jadi hello world, dia akan mengembalikan -1. Dan di sini dia akan mengembalikan indeks pertama posisi si hi itu. Hi itu muncul di indeks 0, indeks paling pertamanya. Jadi kurang lebih outputnya seperti itu. Nah, terkait argumennya ini jangan teman-teman tukar ya. Jadi di sini tuh harus string yang lama yang udah ada pada string sebelumnya, dan yang sebelah kanan nih string barunya gitu ya. Jangan kalian tukar. Lanjut, kita coba di sini. Oke, kita pakai start with sama end with ya di sini. Nah, sekarang kan kita udah punya dua ya, ada string replace sama string yang lama. Di sini kita coba cek apakah suatu string itu dimulai dari substring hello. Untuk string yang lama itu kan mulainya dari hello, itu harusnya betul, true. Dan untuk string yang baru, karena dia jadi hi world stringnya, harusnya ini false, salah. Kita coba print outputnya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Untuk yang string dia true, dan untuk yang replace dia false. Lalu kita lanjut di sini, kita melakukan pengecekan apakah sebuah string itu termasuk ke dalam alfabet, is digit, numerik ya, atau angka, atau is alnum, alphanumerik, huruf dan alfabet. Di sini ada 3 string, hello world 1 2 3 4 5 dan hello 1 2 3. Dan dari setiap string kita cek validasi ya untuk setiap apakah dia termasuk alfabet saja, digit saja, atau alphanumerik. Coba kita print outputnya. Nah, untuk string 1 dia betul, dia alfabet. Untuk string 2 dia betul juga, dia termasuk ke angka. Untuk string 3 ini masuk ke huruf dan angka ya, bisa dua-duanya. Dan untuk string pertama, ketika kita lakukan itu is digit, dia hasilnya jadi false. Kenapa? Karena di sini nggak ada angkanya. Oh ya, buat teman-teman ketahui juga, is alnum ini tuh dia memeriksa apakah suatu string itu mengandung alfa atau numerik ya. Jadi dia nggak harus dua-duanya di string 3 ini itu ada alfabet dan numerik ya. Cukup salah satu aja ya, pakai or ya. Jadi misalkan kayak gini ya, kita hapus ya. String 3 kita hapus. Ini harusnya nilainya tetap true sih untuk yang alnum ini ya. Karena dia hanya ngecek apakah terdapat kayak kemunculan, apakah terdiri dari huruf atau angka gitu ya. Ini kan nggak ada angkanya. Oke, nilainya benar true. Nah, kecuali kalau kita tambahin selain huruf dan angka ya, misalnya kita tambahin simbol gitu ya, kayak gini. Ini harusnya nilainya udah tidak lagi true. Oke, dia nilainya berubah jadi false karena ada simbol-simbol. Oke. Mungkin itu contoh penggunaan dasar ya dari string method. Nextnya kita coba lanjut ke string formatting. Oke. Nah, jadi string formatting itu adalah teknik untuk menyisipkan nilai variabel atau ekspresi ke dalam suatu string. Python itu menyediakan beberapa cara untuk melakukan string formatting. Di sini kita bisa pakai operator kayak persen gini ya, modulo gitu. Terus di sini ada metode namanya str.format dan ada literal string interpolation. Use case-nya ini string formatting biasanya digunakan untuk membuat pesan log ya dengan format tertentu. Jadi teman-teman mau ngeprint suatu string dengan format tertentu, kalian bisa pakai string formatting ini. Kita coba aja latihannya di sini. Nah, di sini kita coba dulu pakai yang pertama ya. Wait. Ini kan dia ada string format ya. Untuk yang operator kita skip dulu aja karena ini sebenarnya metode yang lama. Mungkin kalian coba kita compare antara dua metode ini ya. Nah, di sebelah kanan ini udah aku coba buat contohnya. Misalkan kita menggunakan yang string format dulu. Di sini aku sediakan 3 variabel dengan 3 tipe data yang berbeda.
Untuk variable name itu tipe datanya string, untuk age itu integer, dan untuk height ini float ya. Pertama kita gunakan string.format ya. Jadi kurang lebih dia sintaksnya seperti ini. Jadi di sini ada stringnya, lalu dia ada dot format, dan dia masukkan variabelnya. Nah, tanda kurung kurawal di sini itu letak di mana variabel yang ada di sini dimasukkan. Di sini kan kebetulan ada 2 kurung kurawal ya, dan itu akan dimasukkan dengan name dan age. Jadi sesuai urutan ya. Jadi yang pertama itu bakal masuk ke argumen pertama di name, dan argumen kurung kurawal kedua akan dipasangkan dengan argumen kedua di age di sini. Gitu. Coba kita print aja outputnya biar kebayang. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini name sama age-nya masuk, dan di sini adalah cara untuk memasukkan nilai float ya. Jadi kita pakai .1f. Nah, 1 di sini itu menunjukkan nilai angka desimal yang diinginkan ya. Jadi ada berapa desimal di belakang koma yang diinginkan. Di sini kan defaultnya dia ada 56789, berarti ada 4 ya, 4 angka desimal presisinya. Tapi kalau kita bikin 1f, berarti dia presisinya hanya 1 angka desimal. Teman-teman bisa ganti ini jadi misalkan 3 gitu ya. Nanti dia akan membulatkan gitu ya desimalnya ke yang terdekat. Kalau kita ganti, outputnya kurang lebih menjadi seperti ini ya, 5679 gitu. Dan dimasukkan variabel head-nya di sini. Nah, si str.format ini kita bisa pakai parameter ya, atau bisa juga langsung urutan kayak gini. Ini contoh yang tanpa parameter. Kalau dengan parameter itu bedanya cuma ada di sini aja sih. Nah, di format belakang ini bedanya. Sama kalian di setiap kurung kurawal kalian isi parameter 1 mau apa, parameter 2, parameter 3-nya mau apa. Nah, ini ada contohnya juga. Kita bisa isi sama dengan name, sama dengan age, sama dengan height. Dan harusnya kurang lebih sama sih, mirip-mirip ya hasilnya. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, ini untuk yang pakai str.format ya. Nah, nextnya ini sebenarnya ada cara yang lebih sederhana lagi, namanya literal string interpolation. Di sini teman-teman cukup masukin yang ini ya. Nah, di sini teman-teman cukup masukin variable name sama age. Langsung nama variabelnya ya. Kalian nggak ada formatting di belakang ini lagi, tapi langsung aja masukin. Dan untuk variabel yang tipe data float, kalian bisa masukin juga angka presisinya mau berapa angka di belakang koma. Setelah aku mau 2 gitu ya, nanti dia akan membulatkan ke 2 angka di belakang koma. Dan outputnya nah kurang lebih jadi seperti ini ya, kalau pakai literal string interpolation. Jadi mungkin itu sih cara untuk melakukan formatting ya, biar lebih mudah gitu ya. Mungkin ini biasanya akan kepake case-nya kalau misalkan kalian punya banyak variabel untuk di print pada log gitu ya. Nanti kalian bisa formatnya agak panjang gitu. Nah, berikutnya kita akan berkenalan dengan escape character. Escape character itu apa sih? Escape character adalah karakter khusus dalam string yang digunakan untuk merepresentasikan karakter yang tidak dapat diketik langsung atau memiliki makna khusus dalam string, seperti tanda kutip atau karakter new line. Kalau kalian coba-coba sebelumnya mungkin karena string itu di-declare dengan ini ya, misalkan variable s ini string itu di-declare dengan tanda kutip. Nah, gimana caranya kita misalkan ingin mengetik tanda kutip? Kita bisa menggunakan yang namanya escape character. Di sini ada contoh escape character pada Python. Kalau case-nya misalkan tanda kutip ya, kita bisa pakai backslash, lalu kita kasih tanda kutip yang kita mau print ya. Bisa kutip biasa atau kutip 2 gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Selain tanda kutip ini ada juga backslash, ada tab buat indentasi, biar dia agak menjorok ke depan gitu ya. Dan ini ada new line untuk membuat baris baru. Ini coba kita praktekin aja. Nah, di sini aku ada contoh escape karakternya. Mungkin satu-satu ya, kita dari sini.
Ini untuk print new line. Bisa teman-teman lihat di sini, ini kan multi line string, tapi ini di printnya itu dia sebaris aja gitu ya. Dia di print sebaris, dan bisa teman-teman lihat ini diselipin escape karakter \n. Di sini ada \n juga, dan ini ada \t untuk indentasi. Jadi normalnya dia akan ke print kayak this is new line gitu ya. Habis itu this is line kedua, terus yang indented line karena dia ada \n dan \t. Berarti di baris ketiga ini nanti akan menjorok hasilnya ya, karena ada \t-nya. Kita coba print aja outputnya kayak apa. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Jadi \n yang ada di sini nggak ke print literal string jadi \n, tapi dia akan suruh si Python-nya bikin baris yang baru. Sama halnya kayak \t di sini, itu nggak ke print langsung jadi \t di sini, tapi dia akan bikin baris berikutnya jadi lebih menjorok. Mungkin itu ya contoh dari escape karakter. Ini masih ada yang lain ya. Ini ada contoh untuk nyisipin tanda kutip. Untuk kutip 1 dan kutip 2 itu sebenarnya sama aja ya. Kita pakai backslash habis itu pakai kutip. Nanti kurang lebih hasil kalimatnya menjadi seperti ini. Nah, jadi dia ada kutipnya ya kalimatnya. Lalu terakhir ini escape karakter untuk backslash ya. Untuk backslash itu escape karakternya \\. Nah, jadi dia nge-backslash 2 kali supaya kita bisa print 1 backslash. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu dia sekian dari aku untuk Python string ini. Kalau kalian ada yang masih bingung, kalian boleh tanya di kolom komen dan akan ku coba jawab juga. Thank you buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan semangat belajar.